Ganasnya lonjakan penyebaran virus corona terjadi di sejumlah kota. Di Jepara, Jawa Tengah, pasien COVID-19 harus antre menunggu layanan perawatan. Para pasien yang terkonfirmasi COVID-19 ini berada di luar ruangan, sehingga keluarga pasien maupun pasien yang sakit biasa rawan tertular COVID-19. Semua terjadi akibat tingginya lonjakan serta terbatasnya ruang perawatan dan tenaga kesehatan. Dan berikut kita lihat bagaimana potensi kerugian ekonomi global akibat wabah virus corona. Ini ada grafik sederhana yang sudah kita susun untuk Anda. Kalau kita amati, Tiongkok merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Kalau kemudian ada wabah virus corona yang melanda saat ini di Tiongkok, tentu ini akan ada efek domino dan juga bagaimana pukulan terhadap berkembangnya ekonomi secara global. Dan karena memang seperti yang kita ketahui bahwa sepertiga dari pertumbuhan ekonomi global ini juga berasal dari negeri tirai bambu ini. Dan kita lihat apa kemudian konsekuensi logis yang harus dijalani atau harus diterima oleh sejumlah negara, khususnya negara-negara yang berada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada cuplikan video sebelumnya dapat kita lihat bagaimana bahayanya virus COVID-19 bagi kesehatan dan banyaknya pihak yang dirugikan oleh pandemi ini. Kami, kelompok 8, Aplisio Murpa, yang beranggotakan Bintang Pratama Putra, Uray Ifat Ranawut, Anissa Bariah, Hanafi, Syahroni, dan Luki Dewi Utari akan membahas tentang protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Sebelum itu, mari kita bahas apa itu COVID-19. COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus yaitu SARS yang juga sering disebut virus corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia hanya dalam beberapa bulan. Hingga saat ini jumlah total kasus positif COVID-19 di Indonesia per 28 Juni 2021 sudah mencapai hingga 2,21 juta. Masalahnya, jumlah penderita yang terus bertambah diikuti dengan jumlah tenaga kesehatan yang terus berkurang. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Hal-hal yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan gerakan 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Yang pertama, memakai masker. Memakai masker saat beraktivitas bersama orang lain, terutama di luar rumah, bukan hanya sekedar cara mencegah diri dari terinfeksi COVID-19, tetapi juga bentuk kepedulian kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kita memiliki orang tua, saudara, keluarga, kawan, kolega, sahabat, dan orang-orang terkasih di sekitar kita. Jika kita abai memakai masker dengan benar, maka dapat membawa resiko bagi mereka. Yang kedua, mencuci tangan. Kita harus mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun secara berkala. Usahakan mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sangat tidak dianjurkan untuk mencuci tangan di dalam wadah seperti air di dalam baskom karena tidak efektif. Dan selalu sediakan hand sanitizer sebagai pengganti cuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Kalau kita mau tidak mau harus keluar rumah, jangan lupa untuk selalu menjaga jarak sekitar 1 meter dari orang lain. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Kita harus menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Perlu diingat, semakin banyak dan semakin sering kita keluar rumah dan bertemu banyak orang, kemungkinan kita akan terinfeksi corona semakin besar. Yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, lebih baik tetap di dalam rumah. Karena sekarang zaman sudah canggih, maka kita dapat tetap berkomunikasi dengan teman atau saudara dengan video call dan alternatif lainnya. Jadi buat teman-teman semua, selalu di rumah ya.
Dan thank you. Stay home and stay safe. Terima kasih.